Halo Sobat GP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Peduli yang dalam video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal wawasan kebangsaan untuk seleksi Polri, seleksi TNI maupun seleksi sekolah kedinasan. Dan pada video kali ini fokus materi TWK-nya yang akan saya bahas adalah Pancasila UUD 45 serta Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Bagi adik-adik yang baru masuk atau baru mampir di channel Guru Peduli ini, silahkan untuk subscribe. Jangan lupa untuk selalu likes ya, karena di setiap subscribe dan likes Anda ada doa dari kami, sehingga rekan-rekan semuanya dimudahkan oleh Allah, oleh Tuhan ya, um, di segala urusannya. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Soal yang pertama, sikap pemerintah Indonesia yang turut mendukung resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengecam invasi Rusia di Ukraina merupakan implementasi dari sila ke satu, 2, 3, 4, atau 5. Silahkan adik-adik jawab ya. Oke. Mohon maaf ini yang di atas tidak ada hubungannya dengan soal satu dan soal 2. Saya lupa menghapuskannya, mendelete-nya. Jadi ya sekedar informasi aja buat adik-adik ya, oke. Tapi nanti ada terkait dengan salah satu soal di bagian belakang ya. Soalnya saya lagi buru-buru ini mau terbang ke Jakarta ini ya, oke. Ya, untuk soal nomor satu dan 2, saya persilahkan adik-adik untuk menganalisa dan menentukan kira-kira jawaban yang paling tepat apa, oke. Dan tolong tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nanti kemudian saya akan berikan jawabannya ya, oke. Dan soal nomor 2 adalah pemerintah Indonesia tidak berhenti berupaya agar Rusia dan Ukraina mengutamakan jalur perundingan damai untuk mencegah eskalasi konflik yang terjadi. Hal ini sesuai dengan nilai sila ke 1, 2, 3, 4, atau 5. Yang perlu adik-adik perhatikan adalah soal Pancasila itu kelihatannya mudah, tapi butuh apa namanya kejelian di dalam melihat detail suatu soal ya. Kenapa? Karena sila-sila itu saling saling apa namanya saling mengkualifikasi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu kadang-kadang hampir kadang-kadang kelihatan bisa semuanya, tapi ada satu yang lebih fokus di situ ya. Jadi Anda harus memilih. Nah, saya tantang Anda untuk menjawab soal nomor satu dan nomor 2 ya. Untuk soal nomor 3 dan selanjutnya kita langsung bahas dan berikan jawabannya. Oke, mari kita lanjut ke soal nomor 3. Aspek kesatuan yang dideklarasikan oleh Kongres Pemuda Indonesia pada tahun 1928 adalah, iya, jawabannya adalah aspek apa? Kalau adik-adik masih ingat itu bunyinya Sumpah Pemuda adalah bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Itu artinya apa? Itu artinya jawaban A yang benar. Kenapa? Karena Nusa itu adalah persamaan dari tanah air. Jadi nanti kalau ada soal sinonim ya, Nusa persamaannya apa? Ya, Nusa itu persamaannya tanah air ya. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah alfa. Oke, soal nomor 4. Menurut prinsip kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin yang baik harus berani mendorong bawahannya untuk semangat bekerja agar berani mengambil keputusan yang kreatif dan sanggup mempertanggungjawabkannya. Prinsip kepemimpinan ini dikenal dengan istilah ABCDE. Oke, sekarang kita lihat ya. Engar sosong tulodo ini dari bahasa Jawa kuno ya, oke. Itu artinya di depan memberi teladan, oke. Ing madya mangun karso itu artinya apa? Di tengah kita membangun kerjasama. Dan se tutwuri handayani itu artinya adalah apa? Mendorong dari belakang. Jadi yang tepat untuk jawaban ini adalah untuk soal ini adalah apa? Tadi kan mendorong bawahannya ya, berarti tutwuri handayani. Oke. Soal nomor 5, pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika adalah titik-titik kecuali. Ya, jadi ada 4 pasal di sini yang berhubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika.
yang satu yang bukan. Yang ditanyakan adalah satu pasal yang tidak berhubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita lihat satu persatu pasalnya. Pasal 6 masih ingat ya, pasal 6 itu tentang apa? Pemilihan presiden ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini pasal 6 ya. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Ini bunyi pasal 6. Pasal 18-nya kita lihat ya, ini bunyi pasal 18. Oke. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang. Oke, di antara dua ini, menurut Anda, yang masuk ke dalam kaitan Bhinneka Tunggal Ika itu yang mana? Oke, ya. Pasal 18 itu masuk ke terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya apa? Ini terdiri dari berbagai provinsi kabupaten yang masing-masing provinsi kabupaten itu memiliki apa keberagaman atau keragaman. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, tapi tetap satu Indonesia. Jadi pasal 18 baik 18A maupun 18B nanti silakan adik-adik cek sendiri ya, itu merupakan apa namanya uh, jabaran dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pasal 25 apa? Pasal 25 adalah mengamanatkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya diterapkan dengan undang-undang. Ini artinya apa? Ini juga menunjukkan kalau pasal 25 itu juga merupakan kebinekaan. Pasal 26 juga sama ya. Warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Itu artinya kita beragam, berbineka ya, tapi kita tetap satu Indonesia. Pasal 29 tidak usah saya munculkan, saya yakin adik-adik masih ingat 29 itu tentang keberagaman apa atau kebinekaan apa? Kebinekaan agama. Oke ya, ada agama Islam, ada agama Kristen, agama Buddha. Ya, itu agama yang diakui oleh konstitusi kita 1945. Ada 5 ya. Plus satu aliran kepercayaan ya. Oke. Ya. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah atau yang bukan merupakan pasal UUD yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Oke. Kenapa? Karena uh, pasal 6 ayat 3 ini adalah tentang apa? Ketentuan pemenang pemilihan presiden. Oke. Soal nomor 6, prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia atau persatuan Indonesia tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu titik-titik kecuali ada satu yang bukan merupakan majemuk tunggal. Apakah bangsa Indonesia memiliki kesatuan sejarah? Iya. Kesatuan cita-cita? Iya. Kesatuan nasib? Iya. Nasib dijajah Belanda, nasib ya oke. Dan kesatuan kebudayaan? Tidak. Jadi yang bukan merupakan apa namanya prinsip nasionalisme itu adalah kesatuan kebudayaan. Kenapa? Karena kita memiliki keanekaragaman budaya. Kesatuan asas kerohanian ya, ketuhanan yang maha esa itu adalah asas kerohanian kita. Ya, jadi Pancasila. Oke, ya. Oke, jawabannya adalah um, delta ya. Jadi prinsip nasionalisme kita bukan kesatuan kebudayaan, tapi kesatuan sejarah, kesatuan cita-cita, sama-sama ingin adil dan makmur, kesatuan nasib, sama-sama dijajah oleh Belanda dan Jepang, dan oke, kesatuan asas kerohanian artinya kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitu ya. Soal nomor 7. Aturan yang menjamin keterlibatan negara dan rakyat, batas kekuasaan dan keadilan, hak dan kewajiban penduduk dalam negara disebut norma. Iya, aturan yang mengatur apa namanya segala hal tentang kita itu adalah hukum, norma hukum ya. Oke.
Ya, berikutnya soal nomor 8. Bila presiden dan wakil presiden mangkat, artinya tidak mampu menjalankan tugasnya ya, atau meninggal ya, pada waktu bersamaan, maka tugas kenegaraan digantikan oleh Charlie. Ya, betul. Jadi ketika presiden atau wakil presiden dua-duanya tidak melakukan, tidak bisa menjalankan tugasnya, itu maka yang menjalankan tugasnya adalah presiden, presidium ya, oke, atau kepemimpinan bersama yang dipimpin oleh menteri dalam negeri itu untuk urusan luar negeri, menteri luar negeri untuk urusan keluar negeri, dan menteri pertahanan untuk urusan pertahanan atau kedaulatan negara. Oke. Berikutnya soal nomor 9. Ini sedikit sejarah menjelang proklamasi kemerdekaan ya, oke. Ya, ini perlu, ini ada hubungannya dengan nasionalisme ya. Gerakan 3A, apa itu gerakan 3A? Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia, kata orang Jepang pada saat itu, yang bertujuan untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia pada saat itu gagal total atau gatot. Oleh karena itu pada tahun 1943 kembali pemerintah Jepang ya mendirikan apa atau membuat gerakan yang disebut Putra, oke, Pusat Tenaga Rakyat yang beranggotakan tokoh-tokoh pergerakan nasional pada saat itu, ya, oke, kecuali siapa? Ya, em, kecuali Muhammad Yamin ya, oke, ya sedikit apa namanya pengetahuan, gerakan 3A atau ya Jepang Cahaya Pelindung dan Pemimpin Asia itu didirikan pada tanggal 29 April 1942. Ya, kemudian Hitoshi Shimizu yang pada saat itu menjadi ketua Sendenbu. Sendenbu itu adalah badan eh, pemerintahan Jepang atau lembaga pemerintahan Jepang yang mengurusi propaganda di Indonesia ya, menunjuk tokoh pergerakan nasional Mr. Samsudin atau Raden Samsudin sebagai ketua. Jadi ketua dari gerakan 3A itu adalah Mr. Samsudin ya, oke. Mr. Samsudin termasuk salah satu tokoh nasional yang tidak sepopuler tokoh empat yang lain ini, makanya kurang mendapatkan respon dari apa namanya dari masyarakat Indonesia. Selain itu juga masyarakat Indonesia nggak mau dibodohin ya rakyat Indonesia pada saat itu oleh Jepang. Oke, soal berikutnya nomor 10. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi yang masif di era global sekarang ini yang harus kita hindari demi terpeliharanya nilai-nilai persatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah A. Proaktif, B. Kuriositas, C. Optimisme, D. Eksklusivisme, atau E. Profesionalisme. Iya, menurut adik-adik, iya, jawaban yang tepat adalah eksklusivisme. Tahu ya apa itu artinya eksklusivisme? Eksklusivisme itu adalah suatu paham di mana kita itu tidak tidak inklusif ya. Artinya kita tidak tidak mau bergabung dengan pihak lain gitu ya. Oke. Jadi kalau kita nggak mau bergabung pihak lain ya, itu artinya kita tidak menjaga apa persatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau proaktif bagus, kuriositas atau keingintahuan bagus, optimisme bagus, profesionalisme bagus. Oke, ya. Begitu adik-adik ya. Ya, ini tadi 10 soal tentang TWK untuk adik-adik yang mau meningkatkan diri dalam kemampuan TWK, TKP dan TIU dan mau belajar bimbingan silahkan hubungin nomor WA 085811189913 ya. Ada berbagai jenis kelas. Ada blended learning, ada kelas privat bergaransi lulus, ada juga kelas online silahkan. Ya, jangan sia-siakan waktu Anda. Waktu Anda tinggal sedikit, ya. Anda harus belajarnya fokus dan tahu kira-kira soal apa yang akan keluar. Oke, adik-adik, semoga bermanfaat video kali ini. Dan thanks for watching. Doa saya selalu bersama adik-adik agar dimudahkan segala urusannya dan tercapai cita-citanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.